Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Apa kabar? Baik? Ya, semoga saja tetap sehat. Hari ini aku akan sharing kepada kamu semua dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk mencukupkan kebutuhan 25 SKP bagi perawat pada saat akan memperpanjang STR. Memperpanjang STR itu kan membutuhkan yang namanya rekomendasi profesi, dalam hal ini rekomendasi PPNI provinsi. Nah, untuk itu kita harus menyiapkan 25 SKP. 25 SKP ini terdiri dari satu kegiatan praktik profesional, yaitu teman-teman harus bekerja selama STR berlaku. Kalau tidak bekerja, maka teman-teman bisa menggantinya dengan modul, ya. Yang kedua adalah kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah itu adalah kegiatan-kegiatan seperti seminar, workshop, pelatihan dan sejenisnya yang ada SKP PPNI-nya, baik PPNI provinsi maupun PPNI pusat. Yang ketiga, pengembangan ilmu. Ini ranahnya adalah biasanya ranah-ranahnya adalah pendidik. Misalnya membuat jurnal, membuat penelitian, menerjemahkan buku, membuat buku dan yang lainnya. Yang terakhir adalah pengabdian masyarakat. Nah, di pengabdian masyarakat ini kita bisa mengumpulkan SKP-SKP yang sifatnya lebih kepada kegiatan bakti sosial dan yang lain jenisnya. Nah, di dalam deskripsi saya di bawah sudah saya siapkan dokumen-dokumen tersebut ya, terutama untuk dokumen praktik profesional ya, dan pengabdian masyarakat. Nah, di sana kamu semua bisa download ya. Nanti bisa disesuaikan dengan keperluannya. Mudah-mudahan cukup 25 SKP untuk memenuhi target minimal dari pengumpulan SKP selama 5 tahun terakhir. Untuk ranah praktek profesional ada 3 item kegiatan yang bisa bernilai SKP, yaitu bekerja selama STR berlaku, kemudian sebagai pengelola pelayanan keperawatan seperti menjadi kabid keperawatan, kasih keperawatan, koordinator pusban, kemudian PJ, Sif, Katim, ketua komite keperawatan dan yang lain-lainnya, yang jelas sebagai manajer di pelayanan keperawatan. Selanjutnya adalah sebagai CI ya, sebagai pembimbing klinik di ranah pendidikan, misalnya di rumah sakit ya, kemudian di puskesmas juga menjadi bagian dari nilai SKP. Dan yang terakhir adalah sebagai perawat yang melakukan praktek mandiri keperawatan. Nah, dokumen-dokumennya untuk yang pertama dan kedua bisa dilihat di deskripsi ya, sudah saya sharekan, tinggal di download. Kemudian untuk yang ketiga itu sebagai CI itu SK dari direktur atau pimpinan puskesmas sebagai pembimbing klinik. Nah, yang terakhir adalah sebagai perawat yang berpraktek mandiri. Itu bisa digunakan dokumen yang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat. Itu nanti yang menilai SKP 1 SKP per tahun untuk keempat item dalam ranah praktek profesional ini. Pada bagian ranah B atau kegiatan ilmiah, kegiatan-kegiatan bernilai SKP adalah kegiatan seperti seminar, workshop, temu ilmiah, lokakarya, simposium, pelatihan dan sejenisnya ya, yang harus ada SKP ilmiah dari PPNI-nya. Nah, SKP itu bisa sebagai peserta, sebagai panitia atau sebagai narasumber. Dan di sini harus ada nomor akreditasinya yang digunakan ya. Dan paling tidak ada logo PPNI di dalam sertifikat tersebut, baru kita nilai sebagai SKP ilmiah. Ranah ketiga adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Di sini biasanya sih para pendidik ya, karena mereka biasa menyusun buku, mentranslate buku, kemudian membuat penelitian, jurnal dan lain-lainnya. Itu nilainya bervariasi tergantung kesulitannya. Tapi di sini boleh kosong, tapi sebaiknya kalau saya sih sebagai pendidik saya harus mengisi itu karena nilainya
besar ya, 5 SKP dalam 5 tahun. Jadi bisa mengurangi ranah yang lain, terutama ranah yang B, yang kegiatan ilmiah, karena itu kan berbayar. Kalau yang ini ya kita bisa menggunakannya secara gratis. Ranah D atau ranah terakhir adalah pengabdian masyarakat. Di sini kamu semua bisa mendapatkan maksimal 5 SKP dalam 5 tahun. Jadi bisa dilakukan dalam tahun pertama, tahun kedua, atau setiap tahun, terserah saja. Kegiatan ini banyak sekali ya. Misalnya sebagai tim kesehatan dalam sunatan massal. Nah, itu teman-teman akan mendapat SKP 1 per kegiatan. Kemudian pengabdian masyarakat yang lain, misalnya membuat bakti sosial kemasyarakatan dalam rangka HUT PPNI, kemudian Nurse Day atau Harkesnas ya. Bisa sendiri-sendiri, artinya bersama-sama profesi kita sendiri, atau bersama profesi lain atau dengan organisasi lain. Yang penting sifatnya adalah kegiatan pengabdian masyarakat, dan ini paling gampang mendapatkan.